Usaha besar, makanya Apindo yang kita undang tadi. Sekarang UMKM yang notabene mendominasi populasi untuk para pengusaha UMKM dan dibutuhkanlah. Malam Bang Karni, Presiden Indonesia Lawyers Club. selamat malam Mas Andi. Ini di dunia pengusaha tadi udah kita dengar tanggapannya atas adanya wacana untuk melonggarkan kembali PSBB. Selama ini kita udah mendengar pengusaha-pengusaha kecil memang sangat terpukul. Apalagi yang kaki lima, yang di pasar-pasar. Kita ingin mendengar dari pengusaha besar, makanya Apindo yang kita undang tadi. Sekarang Mas Andi sendiri bagaimana melihatnya? Apakah memang udah perlu kita buka atau justru tanggung? Selama ini kita udah mulai, mungkin udah 2 minggu ya. Dan mungkin terakhirnya akhir bulan ini selesai untuk Jakarta. Tapi untuk Jawa Barat malah baru mau mulai besok atau tanggal 7. Nah kalau itu dibatalkan kembali, ya gubernur-gubernur juga pusing saya kira. Kalau Mas Adi sebagai pengusaha selama ini bagaimana melihat ini? Ya, terima kasih Bang Karni. Para pemirsa ALC, memang ini saat-saat yang sangat memprihatinkan dan sulit. Ini satu krisis yang terberat mungkin sejak Indonesia merdeka, di mana di era Indonesia modern, krisis kesehatan akhirnya sekarang sudah menjadi krisis ekonomi dan memiliki satu potensi juga nanti akan menjalar ke krisis sosial dan krisis pangan. Nah, kebetulan saya banyak berdialog dengan para pengusaha kecil, pengusaha UMKM. Kalau pandangan pengusaha besar tadi sobat saya Mas Tani sudah jelaskan. Tapi teman-teman UMKM berbeda dengan krisis 97-98 dan krisis 2008-2009, kali ini mereka yang terpukul jatuh di ronde pertama, knockdown. Karena pembatasan sosial ini langsung mematikan usaha mereka karena dengan tidak adanya mobilitas, tidak adanya lalu lalang masyarakat, pengusaha UMKM yang notabene mendominasi populasi dari jumlah pengusaha di Indonesia 99% lebih. Dan kalau bicara lapangan kerja, 97% ini teman-teman UMKM yang menyumbangkan dan menyerap lapangan kerja. Kalau kita bicara dari segi ekonomi, 60% ekonomi Indonesia kontribusinya itu justru dari pengusaha UMKM. Nah, kami melihat memang pengusaha UMKM ini tangguh, tapi pada saat sekarang sangat butuh sekali bantuan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah. Dan paket penyelamatan ekonomi ini mestinya difokuskan di 2 sektor pada paruh pertama atau kedua dari pandemi COVID-19 ini, yaitu di sektor keluarga, terutama keluarga yang tidak mampu, dan sektor UMKM. Karena kalau Mas Sani tadi bicara bahwa teman-teman pengusaha besar itu ada yang bilang 4-6 bulan, dan ada yang bilang juga bulan Juni. Tapi kalau perusahaan kecil dan pengusaha-pengusaha UMKM, ini mereka sekarang sudah kelimpungan. Malah sebagian dari mereka sudah menutup usahanya, dan yang punya karyawan 10 sampai 18 itu sudah bukan hanya merumahkan, malah sudah mem-PHK-kan dan dalam keadaan likuiditas yang sulit. Jadi
ini adalah masa-masa yang sulit untuk para pengusaha UMKM dan dibutuhkanlah sentuhan-sentuhan yang sangat ditunggu oleh pengusaha UMKM, baik itu bantuan likuiditas, bagaimana mereka tidak perlu menutup perusahaannya, maupun juga bantuan-bantuan fasilitas lainnya dari pemerintah. Namun berkaitan dengan relaksasi PSBB, saya juga berkonsultasi dengan teman-teman yang aktif di Relawan Indonesia Bersatu, khususnya dari tim medis menyatakan bahwa ini terlalu dini. Ini ibaratnya kita peperangan sekarang ada di menuju puncaknya dari pandemi COVID-19 ini. Masukan dari tim medis para relawan menyatakan bahwa mungkin terlalu cepat untuk kita mengambil konklusi dan merelaksasi karena kelihatannya angka-angka terutama di Jakarta hari ini juga melonjak lagi. Oleh karena itu, teman-teman UMKM dalam periode yang sangat sulit ini butuh bantuan dari segi paket, dan paket itu bukan hanya tepat sasaran, tepat manfaat, tapi juga cepat mereka bisa dapat. Alhamdulillah kalau mereka bisa dapat sebelum Lebaran ini mereka sudah bisa mendapatkan guyuran paket pemulihan itu dari pemerintah, Bang Karni. Ya, tapi kalau kita lihat ya dari stimulus tadi saya juga pertanyakan untuk dunia bisnis yang sampai sekarang juga realisasinya belum ada karena peraturan perpajakannya juga belum keluar dari kementerian. Kemudian bagaimana pula dengan guyuran seperti tadi itu bisa diharapkan turun seketika, dan anggaran yang disiapkan juga nggak ada ke situ. Yang ada baru bantuan sosial yang juga penyalurannya tadi banyak kendalanya di bawah. Jadi kalau akan ada guyuran sulit sekali. Pilihannya sekarang memang si malakamanya antara PSBB-nya yang dilonggarkan dengan risiko bahwa COVID-19 ini belum akan terbendung dalam waktu singkat, atau sebaliknya kita tutup habis tapi ya resikonya ekonomi memang tadi udah dibilang lumpuh, mungkin tiarap habis ini bukan lumpuh lagi. Gimana Mas Adi? Kalau saya dapat memberikan masukan kepada pengambil kebijakan, kepada pemerintah, terutama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, adalah dahulukan dulu sisi kemanusiaannya. Jadi kita nggak tahu nih, karena berperang dengan musuh yang tidak kelihatan, dan ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Jadi kita harus betul-betul hati-hati. Kita harus berbasis sains dan tim kedokteran yang ada di garda depan harus memberikan sinyal-sinyal kepada kita. Karena saya yakin kalau penanganan kesehatannya tidak selesai, ini penanganan ekonominya akan semakin sulit untuk dilakukan. Jadi ini harus beriramanya kesehatan, keselamatan dari saudara-saudara kita. Ini COVID-19 ini luar biasa. Saya kehilangan beberapa sahabat saya. Seorang atlet yang sangat sehat, Brother Lucky Yode, tumbang karena COVID-19. Padahal dia sangat fit. Kita tidak boleh menganggap remeh penyakit ini. Nah, oleh karena itu dari sisi ekonominya, pada saat kita di menit terakhir untuk memastikan kita mencapai puncak dan akhirnya nanti landai, kita jangan kendorkan perjuangan kita. Kita harus disiplinkan. Dan kita bicara 2-3 minggu, mudah-mudahan kita bisa melewati masa puncak ini. Tapi dari segi teman-teman UMKM harus diberikan suntikan. Ini kejadian yang sangat luar biasa. Orang bijak mengatakan
extraordinary circumstances call for extraordinary measures. Ini kejadian yang sangat luar biasa, membutuhkan satu pengambilan kebijakan yang juga luar biasa. Jangan business as usual. Jangan belum ada regulasinya, belum ada realokasinya. Nah kalau menunggu seperti ini, ya nggak usah bicara mengenai restarting seperti tadi Pak Sani sampaikan. Kemungkinan ini saya khawatir akan ada kerusakan yang permanen damage di khususnya sektor yang selama ini jadi tulang punggung ekonomi kita, yaitu sektor UMKM. Memang masih ada beberapa winners. Nama-nama yang sering saya sebutkan, Pak Budi yang menjual susu jahe, Raisa di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan, omsetnya naik 2-3 kali lipat. Tapi itu adalah anekdotal. Misalnya Mbak Jasmine yang punya bisnis frozen food naik 3-4 kali lipat pawon selera. Tapi itu anekdotal. Kalau kita pukul rata 70-80% dari UMKM ini perlu bantuan dan uluran tangan. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Ini saatnya kita bekerja dengan berpacu dengan waktu, bekerja dengan tepat, efisien dan efektif sehingga ekonomi kita nanti setelah kita siap untuk dibuka kembali, bisa langsung segera menuju alur kepulihan ekonomi kita, Bang Karni. Bantuan seperti apa yang Mas Sandi harapkan untuk UMKM ini? Memang setahu saya atau yang di sekeliling saya sendiri, memang mereka itu udah kau duluan. Sekarang pun udah tutup. Bantuan yang paling ditunggu adalah cash is king. Sekarang tunai, duit tunai, uang tunai yang dibutuhkan oleh para UMKM. Dan UMKM ini membutuhkan uang tunai itu bukan 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, tapi sekarang, kalau bisa kemarin. Nah, memang hanya 20-25% sektor UMKM ini yang terhubung ke sektor perbankan. Dan ini memang PR yang nggak selesai-selesai, di mana banyak sekali, padahal 60% daripada ekonomi kita dikontribusikan oleh UMKM, sektor perbankan belum menjangkau semuanya. Hanya beberapa bank yang fokus di sektor UMKM yang bisa kita pakai untuk menyalurkan bantuan likuiditas ini. Jadi kalau dulu di 97-98 ada bantuan likuiditas yang diberikan kepada sektor korporasi, sektor perbankan, kali ini bantuan likuiditasnya harusnya kepada UMKM. Karena di krisis-krisis sebelumnya mereka belum pernah mendapatkan paket-paket yang sangat bermurah hati gitu dari pemerintah. Dan kali ini pemerintah mestinya juga mendahulukan UMKM. Saya senang mendengar ada beberapa sinyal-sinyal positif bahwa pemerintah berhati-hati dalam menyalurkan bantuan ini supaya tidak salah sasaran. Namun kalau UMKM menurut saya itu adalah tepat sasaran dan kita bidik sektor-sektor yang betul-betul bisa menyerap lapangan kerja sehingga menghasilkan penghasilan bagi masyarakat, nomor 1. Nomor 2, sektor-sektor yang fokus untuk ketersediaan bahan pokok. Karena sekarang alhamdulillah walaupun inflasi rendah, tapi masyarakat mengkhawatirkan ketersediaan bahan pokok dan kemungkinan ada fenomena nanti harga akan meningkat secara signifikan dan ada gejolak volatilitas harga sehingga harga-harga bahan pokok dan bahan pangan menuju Lebaran ini tidak terjangkau. Nah ini yang harus dijaga dan disusun tentunya dalam pedoman PSBB ini, Bang Karni. Apa bentuknya itu semacam bantuan berupa kredit, paket kredit, apa hibah maksudnya Mas Adi? Kalau UMKM ini Bang Karni, mereka terbiasa untuk mendapatkan bantuan tapi bukan dalam bentuk hibah. Karena hibah ini sangat tidak cocok dengan semangat kekuatan dari UMKM di mana mereka ini selalu tangguh, tahan banting. Mereka perlu diberikan bantuan likuiditas dalam bentuk kredit, dan kreditnya ini menurut saya yang cukup untuk membantu mereka likuiditas
kalau bisa kredit ini dijamin oleh pemerintah sehingga tidak memerlukan tambahan kolateral lagi, tidak membutuhkan tambahan aset yang kebetulan teman-teman UMKM ini tidak memiliki aset yang memadai pada saat ini. Jadi ada beberapa program dulu yang sudah pernah dilakukan pada sebelum. Apa bisa hubungan kita dengan Sandiaga Uno terputus. Kita tunggu perbaikan sebentar. Maaf, Mas Sandiaga tadi terputus. Apakah yang Mas Sandiaga Uno maksudkan itu seperti kreditnya KIK atau KMKP di zaman Orde Baru dulu yang bunganya begitu rendah sekali? Apa itu? Ya, saya usulkan kredit pemulihan ekonomi rakyat, di mana kita bisa berikan fasilitas sampai paling tinggi 50 juta rupiah kepada UMKM yang sudah terverifikasi, karena kalau kita lihat dinas-dinas di daerah, kebetulan saya pernah juga di pemerintah provinsi DKI memiliki data-data UMKM yang sudah mengikuti beberapa program pemerintah, dan juga sebagian bisa disalurkan melalui perbankan, PNM, dan tentunya perusahaan-perusahaan yang memfokuskan perusahaan pembiayaan yang memfokuskan untuk pembiayaan kepada UMKM. Juga ada koperasi-koperasi yang bisa dibantu. Dengan begitu ini akan langsung cepat terasa, karena bantuan likuiditas ini akan meningkatkan solvabilitas daripada perusahaan.